Manfaat yang luar biasa dari saat teduh. Saudara-saudara kekasih, umumnya kita manusia ini menginginkan hidup yang tenang dan damai. Saya kira tidak ada orang yang tidak menginginkan hidup yang tenang dan damai. Tapi pada realitanya, kalaupun kita menginginkan hidup yang tenang itu, ternyata banyak sekali orang yang akhirnya hidup tidak tenang dan tidak damai. Kita disibukkan oleh banyak perkara sehingga tidak memiliki waktu untuk tenang. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar mencoba mengamati betapa pentingnya waktu tenang dan waktu teduh. Kalau saya amati di Retreat Center Sukamakmur sebagai pengalaman beberapa tahun melayani di sana, salah satu tamu kita yang banyak hadir di komplek Retreat Center GBKP itu 20-25% itu orang Chinese. Memang sahabat-sahabat kita orang Chinese ini agak unik ya. Orang Kristen yang berhari raya, mereka yang jalan-jalan. Sahabat kita Muslim yang berhari raya, mereka yang jalan-jalan. Apalagi kalau memang tahun baru Chinese, ya sudah pasti mereka yang paling banyak jalan-jalan itu nanti mulai sekitar Pancur Batu sampai lokasi sekitar Sibulangit. Satu saat saya pernah bertanya kepada tamu kita orang Chinese yang datang ke Retreat Center. Dia di sana tinggal mulai hari Jumat sampai hari Minggu. Dan saya lihat kegiatan mereka hampir tidak ada. Hanya duduk-duduk baca koran, santai minum kopi, pagi-pagi mereka jalan, tarik napas, menikmati udara pagi dan sebagainya. Itu 3 hari. Kalau dihitung sebulan, mereka sudah berada di Retreat Center itu sekitar 10 hari, 8 sampai 10 hari. Ini sudah mencapai posisi 30 sampai 35%. Saya menjadi agak bingung. Orang ini banyak sekali menghabiskan waktu untuk santai dan rileks. Lalu saya bertanya kepada beberapa tamu kita di Retreat Center dari suku Chinese ini. Katanya dia di sana hanya untuk santai. Kenapa? Banyak sekali teman-teman menghabiskan waktu untuk santai dan mereka menjawab, dalam ketenangan dan santai ada banyak ide cemerlang katanya. Wah, ini menggelitik hati dan pikiran saya. Apa betul ya? Lalu saya coba untuk menelusuri pengalaman-pengalaman dan mencari sedikit informasi, benarkah santai ini akan membantu kita, tenang ini akan membantu kita untuk mendapatkan ide cemerlang. Lalu saya mencoba untuk melacak statistik beberapa negara. Orang Jepang itu memiliki musim salju sekitar 2-3 bulan. Orang Jerman memiliki musim salju 3-4 bulan. Orang Kanada yang sudah negaranya dekat agak ke kutub seperti Amerika itu bisa mencapai 4-5 bulan. Kalau kita perhatikan, ternyata negara teman-teman kita ini ya lebih maju juga dari negara kita ya. Padahal mereka lebih banyak nggak bisa bekerja. Kenapa? Karena musim salju atau kondisi cuaca yang tidak memungkinkan mereka untuk beraktivitas lebih banyak daripada musim-musim semi atau musim panas. Loh, kenapa orang ini yang lebih banyak memiliki waktu untuk tenang justru menjadi negara yang lebih maju dan lebih sukses? Jepang lebih sukses, Cina, Amerika, Jerman lebih sukses dari kita. Tentunya dalam beberapa hal. Kalau memang karena banyak waktu baru bekerja dan sibuk baru kita sukses, seharusnya orang Karo paling sukses di dunia ini. Kenapa? Karena orang Karo ini dari 7 hari dia bekerja 8 hari. Malam pun mereka masih bekerja. Mimpinya pun bekerja banting tulang. Tapi kok kita begini-begini saja? Jangan-jangan ada benarnya juga pendapat teman kita dari Toba, dangala gogoh lai taktik do perlu katanya kan. Jangan-jangan kita ini salah taktik, terlalu sibuk dan tidak memiliki waktu untuk tenang. Beberapa ahli berkata ketika kita memiliki waktu tenang dan diam, otak kita ini bekerja jauh lebih lancar.
Saya mengamati salah satu buku yang membahas mimpi. Kadang-kadang kita punya pengalaman tidur siang hanya sekitar mungkin 1 jam begitu ya. Waktu tidur siang itu kita bermimpi, dan dalam mimpi itu kita bisa sampai ke ladang, kita bisa sudah sampai ke Jakarta, kadang-kadang kita sudah pergi ke pasar berbelanja, kadang-kadang kita pergi juga berolahraga, yang kesemuanya itu kalau dihitung-hitung dalam waktu real, itu bisa makan waktu lebih dari 3 hari. Padahal kita hanya tidur dan bermimpi dalam waktu 1 jam. Benar kata pendapat beberapa ahli, ketika badan kita rileks, tenang atau santai, cara kerja otak kita menjadi jauh lebih cepat. Maka tidak mengherankan kalau Bapak Ibu mencoba untuk mengamati diri kita, kapankah sebenarnya ide cemerlang muncul? Waktu tenang atau waktu sibuk? Saya percaya bahwa Bapak Ibu akan menjawab, saudara-saudara akan menjawab bahwa ide cemerlang kebanyakan muncul pada waktu kita tenang. Jangan-jangan inilah kenapa orang Israel memiliki 7 jam saat teduh, 7 jam doa. Jam 6 sore, jam 9, 12, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9, jam 12 malam. Mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa apapun yang masuk ke dalam diri kita ini, apakah dalam bentuk visual, pengalaman-pengalaman fisikal, atau pikiran-pikiran yang masuk dalam diri kita akan sangat mempengaruhi diri kita. Kalau umpamanya pikiran kita diisi oleh pengalaman baik, kita beruntung. Tapi kalau pikiran kita diisi oleh sesuatu yang pengalaman kurang mengenakkan, kita sebut kurang mengenakkan sepanjang hari, maka itu akan mengganggu kita untuk berpikir dengan jernih atau melakukan hal-hal yang baik. Sebagai salah satu contoh, jika sepanjang hari kita bertemu dengan 3 orang ugal-ugalan dengan klakson motor yang begitu mengagetkan telinga, maka kita bisa emosi sepanjang hari, bisa ke bawah sampai tidur. Bahkan nanti mimpi kita juga bisa berkelahi atau bisa berantem begitu ya. Dan jangan-jangan inilah mengapa orang Israel mencari waktu per 3 jam untuk sebentar berdoa, untuk sebentar memasuki saat teduh, untuk menyadari apa yang sedang bekerja dalam diri mereka, dan yang penting-penting dilanjutkan dan yang tidak penting diselesaikan. Dan Tuhan Yesus juga pernah berkata, jika engkau marah atau engkau berdosa, janganlah sampai sore hari, harus selesaikan supaya pengalaman buruk itu tidak akan mengganggu hidupmu, mengganggu pikiranmu, dan mengurangi tingkat efektivitasmu. Dengan prinsip ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, jangan pernah melewatkan waktu teduh. Kalau tidak bisa 7 kali seperti orang Israel, carilah waktu mungkin 2 atau 3 kali sehari untuk tenang dan rileks, untuk menyadari hal-hal yang tidak penting sedang berada dalam hati dan pikiran kita, dan hal-hal yang penting kita teruskan. Karena semakin kita digerogoti oleh hal-hal yang tidak penting, pikiran-pikiran yang tak penting, pikiran negatif itu akan mengurangi potensi kita untuk memikirkan, merancang segala sesuatu yang baik. Di dalam ketenangan, otak kita bekerja dengan lancar. Kesalahan-kesalahan kita pun tidak perlu dicari para penasehat besar-besar atau konsultan yang hebat. Dalam ketenangan, dalam keteduhan, dalam saat teduh, kita bisa tahu ada sesuatu yang perlu dibereskan dalam hati, dalam jiwa, dan pikiran kita. Juga tidak mengherankan, Yesus juga memperagakan hal yang sama. Di pagi hari sebelum dia melayani, dia berdoa, dan di sore hari sebelum dia istirahat, dia juga memiliki waktu tenang dan teduh bersama murid-murid. Waktu teduh, waktu tenang akan membantu kita untuk mengikis dan mengeluarkan semua hal-hal yang negatif, dan dalam ketenangan kita terbantu untuk merancang hal-hal yang baik menuju kehidupan yang jauh lebih menjadi berkat di masa depan. Selamat memiliki waktu teduh.